Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Kak Siti. Hari ini kita akan belajar materi kimia, titrasi asam basa. Adik-adik masih ingatkah pelajaran kita sebelumnya bahwa asam adalah senyawa yang dalam larutannya menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang dalam larutannya menghasilkan ion OH-. Jika asam bereaksi dengan basa, maka ion-ion tersebut akan saling menetralkan membentuk H2O. Reaksi antara asam dengan basa biasa disebut juga dengan reaksi penetralan. Tetapi karena reaksi tersebut juga menghasilkan garam, maka reaksi tersebut disebut juga dengan reaksi penggaraman. Contoh, senyawa HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Kemudian H2SO4 ditambahkan dengan 2NH4OH menghasilkan NH42SO4 dan 2H2O. Adik-adik, titrasi merupakan prosedur yang bertujuan untuk menentukan banyaknya suatu larutan dengan konsentrasi yang telah diketahui agar tepat habis bereaksi dengan sejumlah larutan yang dianalisis atau ingin diketahui kadarnya. Titrasi yang mengacu pada jumlah volume larutan dikenal dengan istilah titrasi volumetrik. Secara teknis, titrasi dilakukan dengan cara mereaksikan sedikit demi sedikit atau tetes demi tetes larutan basa melalui buret ke dalam larutan asam dengan volume tertentu yang terletak dalam labu Erlenmeyer sampai keduanya tepat bereaksi, ditandai dengan berubahnya warna indikator. Tepat pada saat warna indikator berubah, penambahan atau titrasi dihentikan dan volumenya dicatat sebagai volume titik akhir titrasi. Adik-adik, ada beberapa hal yang perlu diingat dalam melakukan percobaan titrasi, yaitu yang pertama, larutan standar atau yang disebut dengan titran adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dan biasanya diletakkan dalam buret. Yang kedua, titran, yaitu larutan yang akan dicari konsentrasinya dan biasanya diletakkan dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, titik ekivalen, yaitu titik di mana asam dan basa tepat bereaksi. Dalam hal ini, mol asam sama dengan mol basa. Yang keempat, titik akhir titrasi, yaitu saat indikator berubah warna, di mana indikator itu adalah pengukur besarnya pH suatu larutan, misalnya fenolftalin atau kertas indikator. Pada reaksi penetralan, jumlah mol ion H+ sama dengan jumlah ion OH-, sehingga akan berlaku rumus sebagai berikut. Va kali Ma kali A sama dengan Vb kali Mb kali B, di mana Va adalah volume asam, Vb volume basa, Ma molaritas asam, Mb molaritas basa, A valensi asam, dan B adalah valensi basa. Untuk lebih memahami penentuan konsentrasi dan kadar asam atau basa dalam titrasi, mari kita simak contoh soal berikut ini. Seorang siswa melakukan percobaan titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi asam asetat CH3COOH dalam cuka dapur 100 ml. Larutan cuka yang dituangkan ke dalam labu ukur sebanyak 10 ml dan diencerkan menjadi 100 ml. Kemudian dari labu ukur diambil sebanyak 20 ml dan dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar.
Adapun indikator asam basanya adalah fenolftalin. Warna larutan CH3COOH berubah warna dari bening menjadi merah muda tepat ketika volume NaOH yang dikucurkan yaitu sebanyak 6 ml. Tentukan konsentrasi dan kadar asam asetat CH3COOH tersebut dalam cuka dapur, di mana diketahui massa jenis dari CH3COOH yaitu 1,049 gram per cm kubik. Nah, bagaimana penyelesaian dari soal di atas? Simak penjelasan berikut ini. Pada soal diketahui volume larutan cuka dapur dalam kemasan yaitu 100 ml. Volume larutan cuka yang diambil yaitu 10 ml. Kemudian diencerkan menjadi 100 ml. Volume larutan cuka yang akan dititrasi yaitu 20 ml yang diambil dari 100 ml larutan cuka yang telah diencerkan. Kemudian diketahui konsentrasi dari NaOH yaitu 0,1 molar dan volume NaOH yaitu 6 ml. Ditanyakan berapakah kadar asam asetat CH3COOH? Nah, berikut penyelesaiannya. Yang pertama, konsentrasi asam cuka yang dititrasi. Berlaku rumus Va kali Ma kali A sama dengan Vb kali Mb kali B. Sehingga 20 ml dikali Ma kali 1 sama dengan 6 ml kali 0,1 molar kali 1. Dan diperoleh Ma sama dengan 0,6 ml kali 0,1 molar per 20 ml. Sehingga diperoleh Ma sama dengan 0,03 molar yaitu konsentrasi setelah pengenceran atau M2. Yang kedua, konsentrasi asam cuka sebelum pengenceran atau M1. Nah, berlaku rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, di mana V1 10 ml dikali M1 sama dengan V2 dalam hal ini 100 ml dikali M2 yaitu 0,03 molar. Sehingga diperoleh M1 yaitu 100 ml dikali 0,03 molar dibagi 10 ml. Sehingga M1 diperoleh 0,3 molar, yaitu konsentrasi asam cuka dalam kemasan. Nah, selanjutnya yang ketiga, massa asam asetat dalam kemasan cuka dapur. Diketahui molar yaitu mol per volume, dalam hal ini dalam satuan liter, sama dengan massa per massa molekul relatif dikali dengan 1000 per volume atau mililiter. Nah, 0,3 molar sama dengan massa per 60 dikali 1000 per 100 mililiter. Sehingga diperoleh massa yaitu sama dengan 1,8 gram. Yang keempat, kadar asam asetat dalam cuka dapur, di mana kadar zat dalam persen yaitu massa zat terlarut per massa larutan kali 100%. Dan perlu diingat bahwa massa larutan sama dengan volume larutan kali massa jenis larutan. Sehingga 100 ml kali 1,049 sama dengan 104,9 gram. Dengan demikian, kadar asam asetat diperoleh yaitu 1,8 gram per 104,9 gram kali 100%, sehingga diperoleh 1,71%. Nah, adik-adik, demikianlah pembelajaran kita tentang materi titrasi asam basa. Semoga kalian bisa lebih memahami dan mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini.
Saya Kak Siti mohon pamit. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.